Teman Kamboja itu datang ke Balai Konservasi Borobudur untuk studi melakukan bagaimana melakukan pemugaran, dan ada kerjasama yang baik antara Lembaga Purbakala, Lembaga Arkeologi Indonesia lewat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pernah membantu untuk memugar satu gerbang di Kompleks Angkor Wat di sana. Dan sampai sekarang masih ada tulisan waktu saya ke Angkor Wat ini adalah bantuan dari pemerintah Republik Indonesia, dan mereka sebenarnya mengharapkan kembali gitu kerjasama itu untuk membantu memugar beberapa candi lagi di Kamboja. Setelah pemugaran Candi Borobudur dan bahkan sebelumnya untuk candi-candi kecil itu kita sudah melakukannya sendiri. Oh, Tentu saja untuk Candi Kedulan kita semua melakukannya sendiri. Ada teknisi dan pendampingan arkeolog klasik ya Hindu-Buddha, dan ada kantor yang melakukan pemugaran yaitu BPCB, Balai Pembinaan dan Peninggalan Sejarah dan Purbakala di Prambanan. Jadi ada yang melakukannya, dan konsultan luar negeri itu sudah lama tidak kita pakai. Bahkan yang saya tahu, Balai Konservasi Candi Borobudur itu mendidik para pemugar bangunan kuno yang dari Asia Tenggara, terutama dari Kamboja. Teman Kamboja itu datang ke Balai Konservasi Borobudur untuk studi melakukan bagaimana melakukan pemugaran, dan ada kerjasama yang baik antara Lembaga Purbakala, Lembaga Arkeologi Indonesia lewat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pernah membantu untuk memugar satu gerbang di Kompleks Angkor Wat di sana. Dan sampai sekarang masih ada tulisan waktu saya ke Angkor Wat ini adalah bantuan dari pemerintah Republik Indonesia, dan mereka sebenarnya mengharapkan kembali gitu kerjasama itu untuk membantu memugar beberapa candi lagi di Kamboja. Jadi kita sudah cukup lama. Belanda waktu meninggalkan Indonesia itu sudah menghasilkan tenaga terdidik, dan arkeolognya itu yang pertama adalah Profesor Dr. R. Sukmono itu arkeolog pertama Indonesia, dan berkat tangan-tangan dingin Profesor Sukmono, Profesor R.P. Suyono, dan para guru besar lainnya, nah sekarang arkeologi Indonesia disebut relatif maju lah. Jadi menurut prasasti mereka, prasasti Dokak Tom II, itu disebutkan ada seorang raja bernama Jayawarman II. Dia kembali dari Jawa dan menyatakan, memproklamasikan bahwa Kamboja Desa saat ini bebas dari pengaruh Jawa, dan dia menyatakan sebagai Raja Merdeka Cakrawartin. Jadi ada apa-apanya di masa silam sampai Jayawarman II itu pastinya berguru di istana
Thailand Rewangsa di Jawa Tengah. Terutama untuk seni arca. Itu bukan kita yang menyatakan, banyak ahli menyatakan bahwa puncak kesenian Gupta yang dikembangkan di India itu adanya di Jawa Tengah abad 8 sampai 10. Dan bukan arkeolog Indonesia yang menyatakan itu, tetapi para arkeolog luar, orang India sendiri. Kalau kita perhatikan, satu arca aja, model arca Buddha dari zaman Gandhara, Mathura, Andhra, Gupta, itu kalah semua. Karena kalau kita perhatikan satu arca Buddha di Borobudur, semua iri Mahapurusa Laksana ada hadir di sana. Oleh karena itu disebut bahwa arca Buddha Borobudur itu merupakan masterpiece yang dikumpulkan 505 arca Buddha yang semuanya tanpa celah. Bagaimana mereka membuat? Itu baru Borobudur. Belum bicara Prambanan lagi. Iya. Jadi benar juga kalau memang nenek moyang kita, para ahli lama itu menyatakan kita punya local genius, punya kemampuan lokal untuk menerima, mengolah, menafsir, dan membentuk kembali. Ya, kreativitas kita itu tinggi di Asia Tenggara. Candi Sambisari dan Candi Kedulan. Dua candi itu secara arsitektur mirip, dan keduanya beragama Hindu Saiwa. Candi Sambisari menghadap ke barat, Candi Kedulan menghadap ke timur. Jarak yang memisahkannya mungkin ada sekitar 1 kilo atau kurang dari keduanya, atau kurang lebih sekitar itu. Tiga-tiganya punya candi perwara, baik Candi Kedulan ataupun Candi Sambisari. Jadi sementara ini kami, para arkeolog, berpikir bahwa sangat mungkin ada asosiasi tertentu ya, antara kedua candi itu. Karena arsitekturnya sama, latar belakangnya sama, di wilayah yang tidak terlalu berjauhan, cuma arah hadapnya berbeda. Satu menghadap ke timur, dan satu lagi candi induknya menghadap ke barat.